Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apa sih komputer itu? Terus apa aja sih komponennya? Nah, sebelum itu aku akan sedikit menjelaskan tentang komputer dan sejarahnya dulu ya teman-teman. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Jadi komputer ialah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Sementara definisi komputer yaitu sebagai alat bantu manusia. Sederhananya, komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage untuk mengolah dan menginput data. Komputer terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama itu pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi pertama ini digunakan untuk akademik dan militer. Kemudian ENIAC dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Generasi ini menggunakan tabung vakum. Pada generasi ini masih menggunakan bahasa komputer. Generasi komputer pada generasi kedua 1959 sampai 1965 tak bisa menggantikan tabung vakum. Pada generasi ini menggunakan bahasa simbolik. Yang ketiga, generasi ketiga yaitu komputer. Generasi ketiga 1965 sampai 1971 menggunakan IC atau Integrated Circuit, yang dimana komputer sudah dapat mengeluarkan suara dan juga mampu melakukan komunikasi dengan komputer yang lainnya. Generasi keempat 1971 sampai sekarang menggunakan mikroprosesor atau chip. Yang kelima, generasi kelima yaitu sekarang masa depan menggunakan AL atau Artificial Intelligence. Pada saat ini komputer sudah dapat mendengar, bercerita, dan melihat. Komputer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1967. Pemerintah membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Bakotan, Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara. Komponen komputer bekerja dengan saling menunjang satu sama lain. Komponen komputer itu pertama ada hardware atau perangkat keras yang bisa dirasakan secara fisik, contohnya motherboard, hard disk, monitor, speaker, dan printer. Yang kedua ada perangkat lunak yang tidak dapat dirabah, contohnya program yang diolah oleh hardware. Yang ketiga user atau pengguna yang mengoperasikan software dan hardware komputer. Teman-teman tahu gak sih kalau komputer itu juga punya tipe loh. Tipe-tipe komputer yaitu yang pertama komputer desktop, yang kedua laptop, yang ketiga notebook, tablet, dan smartphone. Sistem komputer terdiri dari hardware dan software. Hardware dan software harus bekerja sama untuk membentuk suatu sistem. Yang pertama, perangkat keras atau hardware mempunyai komponen yaitu pertama, perangkat masuk atau input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer dan saling digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, mouse, webcam, barcode, scanner, joystick, scanner, mikrofon, dan pemindai sidik jari. Yang kedua ada perangkat keluar atau output device, perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu atau orang banyak. Output yang dihasilkan dari pengolahan data bisa digolongkan menjadi tulisan seperti huruf, kata, angka, simbol khusus, dan karakter, dan lain-lain. Bisa image, grafik atau gambar, suara itu musik atau omongan. Dan komponen dari perangkat luar ini yaitu monitor, printer, proyektor,
headphone, speaker, dan portal. Ketiga itu ada perangkat pemrosesan atau in process, tempat yang terdiri dari atas komponen yang digunakan untuk proses data. Perangkat yang melengkapi kerja komputer. Komponen prosesnya yaitu ada prosesor, central processing unit atau CPU, motherboard atau mainboard atau baseboard, power supply, ada memori random access memory atau RAM, ada perangkat penyimpanan atau storage device, perangkat yang menyimpan data, perintah, dan informasi untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Berikut perangkat penyimpanan dalam komputer. Ada hard disk, optical drive, flash disk, solid state drive, atau solid state disk atau SSD. Kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja komputer terkontrol, mengatur dan membentuk pekerjaan lebih efisien. Terus software komputer itu dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat aplikasi. Perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi misalnya Linux dan Windows, alat pengembangan perangkat lunak, dan pengendalian perangkat keras. Perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem operasi, pengendalian sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input dan output, contohnya Linux, Windows, iOS, Android. Program aplikasi yang kedua, program aplikasi dirancang untuk membuat kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengolah kata dan mempresentasikan. Yang ketiga, bahan pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dan bahasa pemrograman, contoh BASIC, COBOL, dan Pascal. Yang keempat ada program bantu sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungan dengan komputer, contohnya mengopi data, mengkompres file, dan antivirus. Pengoperasian komputer. Menyalakan komputer. Langkah awalnya itu melakukan proses booting. Booting yaitu proses mengaktifkan komputer dari mulai dari awal booting dibagi menjadi dua, yaitu cold booting, yaitu booting komputer yang dimulai dari keadaan mati atau sebelum mendapatkan arus listrik sampai komputer menyala. Yang kedua itu ada warm booting, yaitu booting yang dilakukan pada saat komputer sedang menyala atau ada arus listrik. Cara menyalakan komputer: pertama, hidupkan stabilizer, aktifkan CPU dengan menekan tombol power, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Tunggu dulu beberapa saat hingga komputer melakukan proses booting. Kemudian ada cara mematikan komputer. Simpan semua aplikasi, klik menu start di pojok bawah desktop, klik shutdown, tunggu hingga beberapa saat hingga mati, hingga suara CPU tidak terdengar lagi. Proses penggunaan komputer agar terlihat awet: mengikuti langkah-langkah mematikan dan menghidupkan komputer, bersihkan komputer dengan tisu yang lembut, lalu selalu perbarui antivirus. Terima kasih.